hanya tempat untuk belajar di kelas, tetapi juga untuk mengembangkan minat dan bakat siswa lewat ekstrakurikuler. Di SMPN 147 ini ada 17 ekstrakurikuler aktif yang seru dan bermanfaat. Yuk kenalan satu persatu. Bagaimana sih urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Nah, biasanya itu kalau di ekskul pramuka pertama-tama kita barisin anak-anaknya dulu, terus kita berdoa, terus nanti kita ngasih materi, kita ngejelasin, habis itu kita suruh yang lain mempraktekkan. Nah, habis itu kita kalau udah selesai kita biasanya evaluasi baru bisa pulang. Kira-kira apa sih tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Nah, jadi tujuan utama ekstrakurikuler pramuka itu sebenarnya buat ngelatih jiwa-jiwa murid-murid SMP 147 biar bisa berani, soalnya kan pramuka kan itu lebih ke menantang gitu. Nah, siapa saja yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Jadi semua murid SMP 147 bisa bergabung ke dalam ekstrakurikuler pramuka. Tetapi yang bisa bergabung ke tim inti itu biasanya kalau dari ekskul lain udah menjadi OSIS itu nggak bisa lagi gabung ke tim inti pramuka. Yang pertama, bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ini? Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler PMR ini dimulai dengan berbaris dulu tiap anggotanya, lalu pembukaan, dan kita bahas materi yang akan dibahas hari ini, lalu berdoa. Nah, setelah itu tergantung dengan kegiatan pada eskulnya, misalnya materi per bidang ataupun latihan gabungan, yaitu latihan 7 materi pokok PMR. Setelah itu baru kita berbaris lagi dan berdoa. Oke, yang kedua, apa tujuan utama dari kegiatan ekskul ini? Pastinya tujuannya untuk melatih keterampilan anggota dalam bidang PMR dan 7 materi pokoknya. Oke, yang terakhir, siapa saja yang bisa ikut bergabung dalam kegiatan ini? Siapapun bisa, terutama anggota PMR dan yang punya keterampilan dan pengen mendalami tentang PMR. Oke, makasih. Ya. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Kalau dalam sekali pertemuan ekskul itu yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu biasanya menjelaskan daftar untuk susunan kegiatan ekskul, kemudian ada penjelasan materi, misalnya kita hari ini mau praktek apa, biasanya jelaskan terlebih dahulu, kemudian mulai praktek, yaitu bisa mengisi LKPD atau praktek, yang terakhir penutup itu doa. Oke. Apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Tujuan dari ekskul ini yaitu terutama itu meningkatkan kemampuan berpikir sains siswa dan membimbing siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang IPA dan sains. Siapa aja yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Yang biasanya tergabung itu anak-anak yang menyukai IPA dan sains. Jadi bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Jadi yang pertama itu kita baca doa dulu. Habis itu kita pembukaan kayak sapa menyapa anggota tari. Terus yang ketiga itu biasa kita pemanasan, habis itu bermain games, terus masuk ke inti kegiatannya seperti berlatih tari. Yang kelima baru penutupan dan doa untuk pulang. Oke, yang kedua, apa tujuan utama dari kegiatan ekskul ini? Tujuannya itu mengembangkan potensi siswa dalam bidang seni tari, terus meningkatkan rasa percaya diri, dan yang ketiga itu kayak biar makin melestarikan budaya Indonesia gitu, dan masih banyak lagi tujuannya. Oke. Yang ketiga, siapa saja yang bisa ikut bergabung dalam kegiatan ini? Yang pastinya itu siswa atau siswi SMP Negeri 117 Jakarta. Oke. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Jadi kita pertama-tama pembukaan dulu dan juga lalu menambahkan sedikit ice breaking dan juga kita langsung ke materi. Sehabis materi kita penutupan, berdoa dan pulang. Nah, kira-kira apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler seni rupa? Jadi tuh kegiatan ekstrakurikuler seni rupa itu untuk mengembangkan minat dan bakat bagi orang yang bisa menggambar. Yang tidak bisa menggambar juga bisa tahu, soalnya kita kan mengembangkan juga. Nah, siapa aja sih yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini?
Nah, biasanya tuh yang biasa ikut bergabung ke ekskul ini itu yang bisa gambar atau yang suka melukis, yang seni rupa lah intinya. Maaf. Jadi yang pertama itu bagaimana sih urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Pertama itu kita ada pembuka, lalu terus kita ada latihan. Latihan kita itu sekarang berfokus untuk lomba tanggal 23 Oktober nanti. Lalu habis itu kita ada evaluasi dan terakhir doa penutup. Oke, jadi apa sih tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Nah, tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler paduan suara ini adalah untuk mengembangkan bakat siswa dalam seni vokal dan juga dalam bernyanyi. Jadi dengan mengikuti ekstrakurikuler paduan suara ini, siswa bisa menggunakan teknik-teknik paduan suara atau bernyanyi yang benar dan bisa menghasilkan suara yang merdu. Nah, siapa saja yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Biasanya yang ikut bergabung dalam ekstrakurikuler paduan suara ini yaitu para anggota paduan suara yang sudah terdaftar di ekstrakurikuler paduan suara. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul hari ini? Jadi urutan kegiatan dalam ekstrakurikuler voli ini, yang pertama kita melakukan doa. Setelah itu kita melakukan pemanasan. Setelah pemanasan kita berikan teori atau materi kepada orang yang mengikuti ekstrakurikuler voli. Kak, apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Tujuan utama dalam ekstrakurikuler voli tujuannya yaitu agar semua yang mengikuti ekstrakurikuler voli dapat mampu memahami materi voli dan mudah untuk bermain voli. Siapa aja sih yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Yang bergabung dalam kegiatan ini biasanya yang ingin mengikuti join ekstrakurikuler voli. Teman-teman, kali ini kita bersama Kiran, aku sebagai ketua ekstrakurikuler pencaksilat. Oke Kiran, di sini aku mau tanya, bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekstrakurikuler silat ini? Biasanya yang pertama itu kita pemanasan, habis itu kita jogging, terus kita main game. Kalau udah main game kita baru mulai materi. Habis itu penutupan. Oke, apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Tujuan utamanya yaitu mengembangkan bakat siswa-siswi yang mempunyai prestasi di pencaksilat. Oke, di sini siapa aja sih yang biasanya ikut gabung dalam ekskul ini? Biasanya sih yang minat gabung itu yang sudah berpengalaman di pencaksilat. Makasih Kiran. Makasih. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Jadi pertemuan dalam ekskul ini yaitu pertama di sini kita berdoa, lalu kita lanjutkan pemanasan ya lari, peregangan dan lain-lainnya. Setelah itu kita belajar seperti teknik, pomse, seni atau tendangan. Kira-kira apa sih tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Tujuan utama ini untuk mengembangkan siswa-siswi untuk meraih prestasinya dalam bidang bela diri, yaitu taekwondo. Nah, terus siapa aja yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Di sini yang boleh bergabung yaitu semua peserta didik di SMP 147 ini boleh bergabung. Gimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Biasanya kalau urutan pertamanya itu kita berdoa dulu. Habis berdoa kita saling tanya kabar sama paling udah sih sama hafalan. Apa
Apa tujuan utama dari ekskul ini? Tujuan utamanya mengembangkan potensi agama Islam untuk murid-murid di sini. Terus ya menambah hafalan dan pengetahuan tentang Islam. Apa saja yang bisa ikut bergabung dalam kegiatan ini? Semua anak 147 yang beragama Islam dan yang berminat. Teman, jadi aku di sini lagi sama. Gerard sebagai ketua ekskul Rockris. Nah, Gerard, aku mau nanya nih, gimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul Rockris? Oke. Jadi yang pertama itu kita biasanya melakukan bernyanyi dulu. Nyanyi itu biasanya nyanyi penyembahan. Lalu kita melakukan berdoa. Habis doa kita nyanyi 1 atau sekitar 2 lagu. Baru kita melakukan aktivitas seperti membaca Alkitab atau games. Lalu kita menyanyi lagu sekali lagi. Baru kita dilakukan doa penutup. Nah, aku mau nanya lagi. Tujuan utama dari kegiatan ekskul Rockris itu apa? Jadi tujuan ekskul Rockris itu utamanya bisa membangun iman dari para siswa sama bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, aku ada pertanyaan terakhir. Siapa aja yang biasanya ikut gabung dalam ekskul Rockris? Jadi biasanya yang ikut itu anak-anak Kristen atau bisa juga Katolik, sama yang biasa dia tuh punya bakat kayak saya buat menyanyi atau memuliakan nama Tuhan. Oke, makasih ya Gerard. Iya, sama-sama. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Jadi dalam pertemuan ekskul ini kita yang pertama itu adalah berdoa, yang kedua latihan misal kayak pukulan, pokoknya yang basic. Terus yang ketiga ada ya main-main gitu buat yang lama atau yang baru buat ituin chemistry. Terus yang keempat ada penutup. Apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Bisa merayakan dalam kegiatan acara Maulid Nabi, Isra Miraj, bisa juga memperbanyak prestasi, bisa. Siapa saja yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Biasanya umat-umat Muslim yang ingin mengikuti ekskul ini untuk bisa memainkan alat-alat musik Islami. Bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ini? Kalau dalam pertemuan kita tuh setiap minggu, jadi awal kita pasti ada kumpul dulu baris berbaris. Habis itu kita berdoa, habis berdoa kita pemanasan, habis pemanasan kita langsung mulai kegiatan. Apa tujuan utama dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Tujuan kita untuk adain ekskul ini itu untuk meningkatkan rasa kepercaya diri, rasa tingkat bela dirinya, terus rasa ingin lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Siapa aja sih yang biasanya ikut bergabung dalam kegiatan ini? Untuk siapa aja orangnya mungkin belum bisa aku sebutin satu-satu, tapi bisa dibilang lumayan banyak dan orangnya juga aktif dalam kegiatan ekskul ini. Terima kasih. Jadi bagaimana urutan kegiatan dalam sekali pertemuan ekskul ini? Kami saat urutan ekskul tuh ada yang pertama kita kumpul dulu di lapangan. Yang kedua kita itu berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa kita lakukan pemanasan. Habis pemanasan kita lakukan ekskul lapangan terlebih dahulu. Nah di jam 2 kita pindah ke ruangan karena lapangan akan dipakai. Jadi kita pindah materi ruangan. Oke, kemudian apa tujuan utama dari kegiatan ekskul ini? Jadi tujuan utama dari Paskib ini saat di materi lapangan kita melatih kebugaran karena kita dilatih fisiknya ya kan, langkah tegap dan lain-lain. Kalau saat di ruangan kita menambah wawasan tentang pasal-pasal tentang PBB. Yang terakhir, siapa saja yang bisa ikut bergabung dalam kegiatan ini? Semua peserta didik yang siap untuk mengikuti ekskul ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.